Kompetisi untuk mendapatkan kursi nomor 1 dan nomor 2 di Jakarta memang makin hari makin panas, pemirsa. Ketika Anies Baswedan begitu dirilik partai politik untuk diusung dalam Pilkada Jakarta, sekarang nama Ridwan Kamil. Kira-kira siapa yang cocok untuk berpasangan dengan RK? Sekarang nama Kaesang kemudian pun dapat sorotan. Pertanyaannya adalah, ini bagaimana kans Kaesang? Apakah benar kalau Kaesang didorong untuk maju menjadi orang nomor 2 di Jakarta? Karena memang ini diinginkan oleh Presiden Jokowi dan menjadi ujian untuk Koalisi Indonesia Maju. Itu yang saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Mewakili PSI di sini ada Mas Dede Prayudi. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah diundang. Pengamat politik kita Mas Agung Baskoro di sini. Pengamat komunikasi politik pastinya. Dan saya juga telah tersambung dengan dua narasumber, mewakili Partai Gerindra ada Mas Habibur Rahman dan juga mewakili Partai Golkar ada Bang Dev Laksono. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam, gimana kabarnya Mbak Caca? Kabar baik, ada Habib, Pak Habib, ada Mas Dede, Mas Agung, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Iya, sambil saya menunggu ya Mas Habib, apakah sudah jelas di sini? Mungkin saya ke Mas Habib terlebih dahulu. Nah, ini bagaimana Partai Gerindra menanggapi hal ini? Nama Kaesang kan sedang disorot, ada yang mengatakan bahwa memang ini didorong untuk maju untuk Pilkada Jakarta. Ada nama besar Presiden Jokowi juga yang saat ini digadang-gadang mendorong nama anaknya untuk maju. Dan katanya memang ini dibenarkan juga oleh Partai Gerindra pernah membahas ini dengan Kim soal nama Kaesang untuk Pilkada Jakarta. Tanggapannya Bang? Ya, kalau berbagai nama tentu pernah dibahas ya. Pak, nama Mas Kaesang ini juga muncul di konstituen kami di grassroots, diusulkan untuk menjadi cawagup. Terlepas siapapun cagup yang akan diusung oleh Partai Gerindra. Ya, mekanismenya di kami ya. Dari grassroots diusulkan kepada pengurus di tingkatan bawah, kepada DPC, lalu kepada DPD, kepada DPP. Ya, pada akhirnya akan diputus oleh Pak Prabowo selaku ketum. Nah, setelah diputus oleh Pak Prabowo baru dikomunikasikan dengan partai politik lain. Ya, karena memang Partai Gerindra tidak memiliki cukup kursi untuk memenuhi kuota pencalonan. Nah, berdasarkan hal tersebut tentu wajar bila memang ada komunikasi interpartai antara partai-partai politik, termasuk diantaranya membahas nama Mas Kaesang ini. Oke, tapi Mas Habib, komunikasi ini sebenarnya ada tidak secara harfiah atau letterleh atau komunikasi secara langsung dari Pak Jokowi ke Partai Gerindra gitu? Oh, ini anak saya maju dong, diusung dong untuk Pilkada Jakarta. Ya, enggak seperti itulah ya. Ya, yang jelas kami komunikasi terus berjalan ya. Pak Jokowi juga sering berkomunikasi dengan Kim ya. Kita mencari sosok-sosok yang baik yang kompetitif untuk maju sebagai cagup maupun cawagup. Maksudnya kalau nama Kaesang secara survei nanti memang turun, berarti itu jadi bahan pertimbangan atau tetap ini keputusan Pak Prabowo? Mungkin perlu diperjelas tadi pernyataan saya ya, bahwa kan muncul di grassroots. Sudah diusulkan dari DPD, DPC, DPD, DPP secara berjenjang akan kami bahas ya. Nanti Pak Prabowo yang akan memutuskan berdasarkan situasi terakhir ya. Seperti apa gitu. Oke. Sekarang saya ke Bang Dev, kalau dari Partai Golkar seperti apa? Ini kalau misalnya nama Kaesang begitu kencang untuk diusung dan jikalau memang diinginkan berpasangan dengan RK, ikhlas tidak? Ya. Golkar melepasnya, mengingat RK juga punya kans di Jawa Barat. Ya, jadi gini, kalau soal Pak RK ini, kita kan kembali kepada metode saintifik ya. Golkar ini memutuskan calon kepala daerah itu tidak ujuk-ujuk berdasarkan kepentingan saat, tapi kita melalui proses karena kita ingin calon yang terbaik, calon yang paling bisa menang. Nah, kalau berdasarkan hasil survei, Pak RK itu tertinggi di Jawa Barat. Nah, dia hasilnya itu lebih di atas 60% untuk pilgub di Jawa Barat. Nah, tapi untuk di DKI suaranya belum tertinggi, masih di peringkat ketiga bahkan. Nah, jadi apakah Golkar akan mencalonkan di mana? Nah, kita tunggu hasil survei terakhir karena sekarang ini lagi proses hasil survei kedua. Nah, bila sudah ada hasilnya, terus sudah ada rembukannya, nah baru kita bisa umumkan. Toh juga Golkar tidak punya full tiket
baik untuk di DKI ataupun di Jawa Barat itu masih harus koalisi dengan yang lain. Jadi harus ada kesepakatan dengan mitra-mitra koalisi, dan kita juga akan mengutamakan Kim tentunya. Kenapa? Karena kita kan tidak berpikir hanya untuk menang pemilu kemarin saja, kita berpikir bagaimana pemerintahan ini bisa berlanjut sampai dengan 5-10 tahun ke depan. Jadi penting kohesivitas yang sudah kita bangun sejak pemilu kemarin untuk berlanjut soal ke depannya. Gitu. Yakin Bang Dev bahwa ini soal survei. Bagaimana kalau memang yang ingin memasangkan RK dengan Kaisang itu adalah Presiden Jokowi sendiri? Ini kan ujian loyalitas Golkar juga untuk Pak Jokowi. Itu saya yakin Pak Jokowi itu tidak berpikir seperti itu. Pak Jokowi ini adalah seorang negarawan. Dia itu bukan diktator yang semena-mena. Ini kan pemikiran yang dibangun oleh masyarakat seperti seolah-olah Presiden Jokowi itu seorang yang serakah yang ingin memasangkan semuanya di segala tempat. Pak Jokowi bukan tipe yang seperti itu. Beliau itu sangat realistis dan juga seorang negarawan yang baik yang ingin meninggalkan legacy kepada pemerintahan ke depannya. Gitu. Oke. Sekarang saya ke Mas Dede. Terus semuanya realistis nih. Jadi sangat bukan karena ini putra dari Presiden Jokowi. Semuanya menimbang tergantung survei Kaisang. Nah, seberapa percaya diri calon Anda yakni Kaisang adalah untuk maju Pilkada Jakarta? Ya begini, ketika Mas Kaisang sudah resmi kami calonkan, tentunya kepercayaan diri itu sudah berada di titik 100%. Oke. Ya. Tapi yang menjadi masalah adalah PSI sendiri belum pernah mendaftarkan Mas Kaisang di Des Pilkada PSI itu sendiri. Gitu. Jadi begini, sebelum kita mendaftarkan itu, karena ini ketua umum kami, maka pertama-tama harus dibahas dulu di rapat internal. Baik itu formal maupun informal. Begitu ya. Ini belum pernah dilakukan. Boro-boro kita berbicara soal kita membuat rencana. Boro-boro kita berbicara soal kita mendaftarkan nama ketum kami kepada Des Pilkada kami. Ya. Jadi itu semua belum ada. Kenapa belum ada? Karena ada dua hal. Hal pertama karena putusan MA ya yang menggadang-gadang bahwa Kaisang diuntungkan, bahwa Pak Jokowi kemudian disebut mendesain skenario dan lain-lain. Hal ini kan belum turun menjadi PKPU. Gitu. Bahwa kemudian dia akan menjadi PKPU, ini kan prosesnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia bisa aja langsung menjadi PKPU yang diputuskan oleh KPU. Dan ini stakeholdernya bukan kami. Atau cara kedua, bisa saja dia melalui diskusi di DPR yang kemudian PKPU melanjutkan sehingga terjadilah revisi PKPU. Gitu ya. Dan ini pun stakeholdernya bukan kami. Kami hanya nerima apapun yang akan terjadi dan apapun yang akan diputuskan. Begitu. Dan dari dua kanaling tersebut, ya, ini kalau misalnya, nih, kita di PSI sudah membicarakan ini. Kalau sudah membicarakan ini, yang namanya partai politik, Mbak, kita sudah harus membicarakan yang namanya konfigurasi koalisi. Kita sudah harus membicarakan yang namanya chemistry antara si tokoh-tokoh. Kita sudah harus membicarakan yang namanya kans kemenangan. Kita sudah harus membicarakan yang namanya basis dukungan dan lain-lain. Kalau misalnya kita sudah membicarakan sejauh itu, tapi kemudian PKPU ini belum menjadi barang, ya ini kan namanya kita membuang waktu, tenaga, energi, dan pikiran. Nah inilah yang kita nggak mau. Jadi Mas Kaisang sampai dengan hari ini di PSI, itu belum kami rencanakan untuk maju di pilkada, terutama dalam hal ini adalah pemilihan di daerah provinsi manapun. So, kalau misalnya ya saat itu digadang-gadang Mas Kaisang maju di kota Bekasi, pernah ya. Juga di kota Surabaya pernah, sekarang di Jakarta ya. Ini kan datangnya bukan dari PSI. Gitu. Tapi satu hal yang pasti, PSI merasa terhormat ketika kadernya, ketika ketua umumnya itu digadang-gadang untuk menjadi paslon di Pilkada 2024 ini, terutama di area strategis yang namanya Jakarta ini. Satu hal yang pasti yang kedua itu adalah PSI, siapapun yang kami usung, sudah pasti, sekali lagi saya garis bawahi, sudah pasti ini dalam rangka menjaga kekompakan, menjaga soliditas Koalisi Indonesia Maju. Jadi Koalisi Indonesia Maju ini bukan ujian, ini adalah dinamika, Mbak. Dikunci ya, menjaga soliditas Koalisi Indonesia Maju. Itu yang menjadi poin penting di segmen berikutnya pemirsa. RK Kaisang maju Pilkada Jakarta, realistis atau ujian loyalitas? Sesaat lagi nanti Mas Agung akan bahas usai jeda berikut.
Mas Kaisang makin sering tampil ini. Oke, sekarang saya ke Mas Agung Baskoro ya. Kira-kira dari dua jawaban dari elit partai politik kita, dari Gerindra bahkan juga dari Partai Golkar, sekiranya apa langkah yang mereka akan ambil? Ujian loyalitas dari Koalisi Indonesia Maju atau mereka harus realistis tergantung survei? Kaisang ini kira-kira probabilitas menang seperti apa? Bagaimana Mas Agung? Iya, pertama kalau dari sisi Gerindranya memang kata loyalitas itu pas. Tapi kalau dari sisi Golkar ini realistis aja karena memang basisnya survei gitu. Jadi kalau ditanya mana yang paling penting di antara dua itu, saya kira sama-sama penting karena Jakarta dan Jawa Barat ini dua provinsi yang sangat krusial untuk menguji apakah Koalisi Indonesia Maju ini memang solid sampai akhir. Dalam artian kita tahu memang desainnya untuk pilpres sebenarnya, bukan untuk pilkada. Karena memang ada kearifan politik di tiap provinsi yang memang harus dipandang sama sebagaimana halnya kita melihat pilpres. Ya, jadi kalau memang ada mau koalisi lagi di pilkada, saya kira perlu renegosiasi, perlu ada syarat-syarat baru yang disusun bersama, kira-kira seperti apa gitu. Nah ini kan belum dipermanenkan saya kira, baru mindsetnya masih mindset pilpres. Orang semua melihat Jakarta, Jawa Barat ini dalam kacamata PDIP siapa yang dimajukan, perubahan siapa, Kim siapa. Nah saya kira ini perlu direkonstruksi lagi, karena memang pilpres berbeda jauh dengan pilkada gitu. Kalau kita samakan semua semacam ini, nanti kontraksi politiknya akan banyak gitu, dan itu tidak sehat bagi partai-partai politik yang ada, karena masing-masing punya kader yang berkualitas, punya kader yang unggul secara elektabilitas dan tas-tas yang lain gitu. Nah seandainya misalkan kita simulasikan RK, dia unggul di Jawa Barat, kemudian ada arahan di Jakarta, tapi peluang menangnya kemudian menipis. Nah ini kan jadi soal buat Golkar. Tapi bagi Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju ini bisa didongkrak karena waktunya masih panjang dan lama, apalagi ada nama Kaisang. Jadi kalau saya pribadi melihat nama Ridwan Kamil Kaisang ini ideal untuk melawan Anies bersama wakilnya yang belum disepakati di Koalisi Perubahan. Tapi apakah ini bisa menjadi salah satu-satunya tolak ukur bagi Kim seandainya memang Golkar lebih melihat Jawa Barat lebih seksi ketimbang Jakarta, karena bagi Kim mungkin ya RK ya fokus di gubernur saja, mungkin sampai 2029 dan seterusnya, tidak ada arahan untuk lebih lanjut dari itu. Sehingga memang Kaisang ini saya kira bisa saja ke Anies dan bisa juga ke RK. Artinya apa? Peluangnya sama besar, tinggal tergantung Kim. Nah di Kim ini tergantung Golkar. Nah seperti apa Ridwan Kamil, kalau tidak ada kata sepakat, nah siapa yang dimajukan ini jadi soal. Karena kalau di luar nama Ridwan Kamil hari ini di survei itu belum ada yang memang sepadan untuk menjadi lawan tandingnya Anies. Nah apa iya Kim mau bertanding dengan kemungkinan kalah yang besar? Kan enggak pasti. Nah akhirnya Kaisang bisa jadi solusi sebagai nama yang bisa saja dimajukan ke Anies Baswedan. Seperti itu. Mas Habib, ini kan Mas Agung Baskoro menarik dikatakan bahwa ini menjadi ujian loyalitas untuk Partai Gerindra bersama dengan Kim sampai akhir. Tapi ada juga tanggapan bahwa untuk Pilkada Jakarta harus renegosiasi ulang. Untuk dari Partai Gerindra sebenarnya mau bergabung bersama Partai Golkar tapi dengan syarat harus bersama dengan Kaisang, Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, atau ada opsi lainnya? Bagaimana Mas Habib? Saya pikir jangan dipecah belah ya, ini Kim ini sama teman-teman ya. Jadi gini, namanya kita format pilkada ya, sebisa mungkin kita menguasai sebanyak mungkin pilkada, ya, terutama daerah-daerah yang dianggap strategis seperti Jawa ya, kemudian di Jakarta ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jakarta. Kalau bisa ya kita menang di semua daerah tersebut. Tapi kalau nggak bisa ya nggak ada masalah gitu kan, karena itulah ini bagian dari ikhtiar. Apakah penting Jawa Barat, apakah penting Jakarta? Ya penting dua-duanya gitu kan. Nah, untuk itu proses komunikasi saat ini terus berjalan. Kita sudah membuktikan bahwa di Pilpres kemarin ya, tidak ada ego-ego kepartaian. Ya. Pak Prabowo bisa menjadi presiden. Nah, begitu juga nanti di di pilkada-pilkada ini saya pikir yang paling pas ya adalah kalau kita mau bisa kuat ya, kita menanggalkan ego-ego kepartaian masing-masing. Ditambah satu lagi situasi, hampir tidak ada satu partai pun di provinsi-provinsi yang strategis ini bisa mengajukan calon sendiri. Karena itu kalau membangun strateginya berdasarkan partai saja, pasti nggak akan ketemu.
ya, satu sama lain. Tapi kalau memang berbasiskan kepentingan bersama, ya perjuangan bersama, saya pikir bisa ketemu. Jadi nggak perlu dipertentangkan apakah loyalitas kepada siapa, apakah realistis, enggak. Ya, loyalitas antar sesama teman itu patut kita jaga. Ya, kita saling loyal satu sama lain tentu akan kita jaga semaksimal mungkin. Tapi untuk menang kan kita perlu hitung-hitungan yang benar, hitung-hitungan yang tepat. Kedua-duanya perlu diperjuangkan secara paralel. Mungkin itu dari saya ya. Mohon maaf saya izin waktunya pas banget ya. Baik. Bang Habib, terima kasih atas waktunya ya. Itu kemudian akan saya tanyakan kepada Bang Dev. Satu kuncian yang menarik dikatakan oleh Mas Habib di sini, jangan sampai kemudian, memang iya betul, pasti Partai Golkar ada hitung-hitungan matematik ya untuk melihat bahwa harus menang, baik Pilkada Jakarta atau juga Jawa Barat. Tapi juga ada loyalitas kawan bersama ini. Bagaimana kemudian Bang Dev? Iya. Ya, kalau masalah perkawanan dan juga kesoliditan ya memang tetap itu harus dijaga. Akan tapi ya keputusan akhir kan juga kita tidak mau gegabah ya. Tadi kan kita semua sudah sepakati bahwa yang kita calonkan itu harus yang terbaik. Apalagi kita bicara soal Pilkada DKI, Pilkada Jabar yang dimana jumlah elektoralnya itu sangat besar. Dan kita kan tidak berpikir hanya untuk hanya untuk saat ini saja, kita berpikir untuk sampai dengan 2029 nanti. Nah, kursi Golkar untuk DPR RI saja dari Jawa Barat itu ada kalau nggak salah 19 ya. Nah, jadi ya kita penting buat kita tuh untuk kita menguasai wilayah Jawa Barat, dan DKI pun juga suara Golkar melonjaknya luar biasa. Kita itu di DPRD itu dari hanya 6 sekarang kita bisa berhasil mencapai 10 anggota DPRD DKI. Jadi basis suara Golkar itu juga mengembang. Nah, kalau misalnya tidak kita memiliki calon yang kuat, calon yang layak, nah nanti bisa berbahaya ke depannya. Jadi maka itu sebelum kita memutuskan hal yang sangat strategis seperti calon kepala daerah ini, ya kita harus hitung dengan sangat seksama. Yang kita calonkan ini adalah yang terbaik, dan salah satu alat mengukurnya adalah hasil survei. Nah, ditambah lagi ya kesepakatan antara sesama mitra Kim ini ya, karena kita kan juga berbicara untuk day to day operation pemerintahan ke depannya, bahwa kita harus memiliki persatuan yang kuat. Jadi hal ini harus menjadi pertimbangan kita ke depannya. Bang Dev, ini kan pendaftaran kan 27 Agustus. Kalau mengejar elektabilitas untuk 1 bulan lebih atau 2 bulan kan nggak mungkin. Apakah kuncian adalah koalisi ini yang kemudian pas sangat dijaga? Partai-partai mana yang kemudian mau ikut? Ya gini, ini pemikirannya yang harus di-adjust juga Mbak. Ya, jadi jangan berpikir bahwa kita baru dapat tiket baru mencari elektabilitas dan popularitas, tidak. Jadi orang yang kita calonkan itu sudah pasti memiliki elektabilitas dan popularitas yang tertinggi. Nah, jadi maka itu kan kita surat tugas untuk maju pilkada saja kan sudah keluar dari sebelum pemilu bahkan ya. Jadi mereka sudah ditugaskan untuk bekerja mati-matian menaikkan citra mereka masing-masing. Nah, jadi maka itu nanti siapapun yang akan dicalonkan itu yang sudah kita yakinkan bahwa ini ya pasti menang. Jadi bukan masih gambling, bukan dikasih tiket dulu baru dia berupaya, enggak. Kita harus tahu bahwa yang kita kasih tiket ini adalah yang kemungkinan menangnya tertinggi begitu. Oke, sekarang saya ke Mas Dede. Mas Dede, ini dari 2 partai politik Gerindra dan juga Partai Golkar ini kan berkali-kali mengatakan kita mau calon yang terbaik. Padahal sudah ada Kaesang, seakan-akan meragukan keterbaikan dari seorang Kaesang ini. Bagaimana melihatnya? Ya begini, kalau dari Partai Gerindra sendiri ya, pernah ini waktu itu Bang Dasko ya, dari sosmednya yang saya lihat setidaknya ini menggadang-gadang Mas Budi dengan Mas Kaesang ya. Kemudian ketika Partai Gerindra mengeluarkan rekomendasi untuk Kang Emil ya, ini kan nggak beserta dengan calon wakilnya. Tapi kemudian kita bisa melihat Partai Amanat Nasional atau PAN ya, ini mengeluarkan semacam statement yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Bang Zulhas yang mengatakan ini adalah RK dengan Kaesang yang kemudian menjadi Mbak Zita
dengan Mas Kaisang. Jadi kalau misalnya kita berbicara soal Mas Kaisang yang seolah-olah tidak diinginkan, rasanya keliru ya. Justru kebalik ya, justru kebalik. Saya itu menghadiri undangan media itu biasanya karena ada pihak eksternal itu menggadang-gadang nama Mas Kaisang. Oh, gitu. Jadi gitu ya? Iya, dulu di Bekasi itu yang menggadang-gadang adalah relawan Prabowo Gibran. Lalu di Sleman bahkan yang digadang-gadang itu Mbak Erina, bukan Mas Kaisangnya ya. Itu oleh kader-kader Partai Gerindra yang kami hormati. Lalu di DKI Jakarta, pernah juga di Surabaya. DKI Jakarta ini ada PKB. Saat itu Ketua PKB DKI ya Pak Hasbiala Ilyas itu mengatakan insya Allah Anies Kaisang menang. Dan ini bukan dari kami juga gitu. Belakangan ada juga Mas Budi dengan Mas Kaisang dan lain-lain. Tapi satu hal yang pasti ya, di internal PSI masih berlangsung proses ya. Akan tetapi kami sangat menghormati ketika partai lain, pihak lain, eksternal ya, itu menggadang-gadang nama Mas Kaisang, kami merasa terhormat gitu. Tapi kami juga menghormati proses internal di partai lain yang dimana kalau partai tersebut adalah bagian dari koalisi Indonesia Maju, kami percaya bahwa partai tersebut juga meletakkan kepentingan koalisi itu di atas kepentingan yang lain. Misalnya kalau misalnya mereka ada hitung-hitungan partainya sendiri, tentu saja mereka juga meletakkan hitung-hitungan koalisi Indonesia Maju di dalamnya. Kurang lebih seperti itu Mbak Caca. Bang Dev, ini dijelaskan oleh Mas Dede ini, Kaisang ini magnetnya bukan ngadi-ngadi ya, nggak main-main, dia sholat Jumat aja dia itu. Banyak langsung orang ikut sholat Jumat. Apakah memang benar Partai Golkar nggak mau atau mungkin jangan-jangan pengen banget gitu loh untuk berpasangan dengan Kaisang bersama dengan RK, bagaimana? Ya, itu gini Mbak, kan ya tadi saya bilang lah, kita semua kembali ke hasil survei aja. Nanti kalau memang hasil surveinya itu bagus, pasti kita gini, pertama kita utamakan adalah kader dan pengurus, ya. Lalu kedua juga kita lihat hasil survei. Kalau hasil surveinya itu memang memungkinkan, ya baru kita bisa pertimbangkan. Jadi ya kita semua kembalikan ke hasil survei, baru bisa kita bahas lebih lanjut langkah-langkah ke depannya gimana, karena hal strategis ini harus diputuskan langsung oleh Ketua Umum melalui berbagai macam pertimbangan yang sangat amat detail. Oke, boleh ditanggapi di sini Mas Agung, seberapa penting sih survei kemudian untuk pilkada khususnya Jakarta, atau itu bisa didongkrak lah dengan mesin-mesin partai politik yang nanti akan berkoalisi? Iya, kalau di Golkar memang tradisinya memang dari survei sejak dua pemilu sebelumnya, dua pilkada sebelumnya yang saya tahu. Jadi memang bahkan sekarang ini ada 2 tahapan di internal Golkar ketika ingin merekomendasikan seorang kepala daerah di tingkat provinsi, kota, kabupaten, surveinya harus memang paling tinggi. Kemudian setelah itu prosesnya baru diturunkan surat rekomendasi. Nah kalau tidak, mereka akan melirik teman di koalisi Indonesia Maju untuk dipasangkan dalam kontestasi. Nah saya kira apa yang dijelaskan Bang Dev ini senafas dengan alur di internal Golkar. Nah problemnya, apakah ini sama dengan alur di internal koalisi Indonesia Maju? Pertama itu. Yang kedua, saya melihat memang ini semacam sejarah Pilpres yang sedikit banyak bisa jadi terulang, di mana ketika itu ada sosok namanya Pak Prabowo yang kesulitan mencari wakil. Ya, waktu itu ada nama Khofifah dari Demokrat, ada Erick Thohir dari PAN, ada Erlangga Hartarto dari Golkar. Nah, karena ini deadlock, akhirnya tiba-tiba muncul atas nama Gibran Rakabuming Raka. Nah, kalau di internal Kim terjadi deadlock atas nama ya calon gubernurnya, bisa jadi Kaisang ini juga akan melesat seperti kakaknya Gibran Rakabuming Raka, tapi bukan menjadi gubernur, calon gubernur, tapi menjadi calon wakil gubernur bagi siapa yang memiliki elektabilitas paling tinggi. Nah, tapi kalau memang ada titik temu di koalisi Indonesia Maju, maka ya paling enggak Anies Kaisang, RK Kaisang ini lebih nyata ketimbang Anies Kaisang, karena saya masih melihat probabilitasnya sama besar ketika memang deadlock terjadi di koalisi Indonesia Maju. Karena memang masing-masing punya nalar politik bahwa ini elektabilitas penting, tapi di saat yang sama loyalitas juga kita utamakan, seperti itu. Oke, Bang Dev, jadi kapan kira-kira Partai Golkar memberikan keputusan untuk jadi RK ini akan di Jawa Barat atau di Jakarta, bahkan berpasangan dengan siapa? Karena sebentar lagi ya, akhir Agustus ya Bang Dev, harus pendaftaran seperti apa?
Pendaftaran itu kan ditutup tanggal 27 ya, Betul, 27 betul. Agustus ya. Berarti masih ada waktu sampai 2 tanggal bulan. 26 Agustus untuk keluar rekomendasi tersebut. 20 Agustus kosong-kosong ya. Iya. Baik. Nah, Nah. kenapa harus selama itu gitu? Kita menunggu terlalu lama gitu. Kalau lebih cepat kan lebih baik. Enggak, tadi kan saya bilang masih ada waktu sampai dengan. Nah, tapi ya kalau ditanya kapan ya bisa kapan saja, tunggu saja. Kalau cuman tadi kan yang saya tegaskan lagi ya, survei kita kan berdasarkan hasil survei. Survei pertama sudah keluar, sekarang ada survei kedua. Nah, survei kedua ini sedang berjalan. Insya Allah pertengahan Juli sudah rampung survei kedua. Ini kenapa butuh waktu segitu lama ya? Ini Mas Agung kan juga ahlinya nih soal survei. Ini survei kan memang memakan waktu untuk membaca datanya. Dan juga ini kan surveinya dilakukan secara nasional ya. Ini kan ada berapa ratus pilkada, 540-an ya. 545. Lupa ya. 545 ya total ya dengan kabupaten kota provinsi ya. Betul. 545 pilkada, surveinya itu berjalan secara bersamaan. Nah, jadi nanti setelah rampung semuanya baru kita bahas satu persatu. Baik, nanti saat lagi. Terima kasih Mas Dev atas waktunya. Nanti saat lagi saya mau tanya. Saya tuh agak bingung dan agak curiga ini. Apa yang kemudian dilakukan oleh PSI untuk Mas Kaisang untuk Pilkada Jakarta? Dulu aja waktu di Depok, waduh segede-gede gaban. Saya kalau misalnya ke Depok itu kalau nggak ngelihat fotonya Mas Kaisang itu nggak mungkin gitu kan, gede banget. Untuk Jakarta kenapa? Apakah jangan-jangan takut nih? Karena kemarin itu begitu bilang Pak Jokowi nyodor-nyodorin nama Kaisang yang partai politik. Sesaat lagi pemirsa. Itulah mungkin pertanyaan dari masyarakat. Kenapa di Jakarta, ini saya susah banget untuk melepas kata DKI. Di Jakarta, kita tidak melihat istilahnya reklame spanduk atau apapun tentang Kaisang. Kalau misalnya memang serius PSI mencolongkan Kaisang untuk Pilkada Jakarta, kok nggak ada spanduknya? Kenapa? Justru kenapa ada spanduknya di Surabaya misalnya ya. Ya, jadi begini, kalau dari PSI-nya sendiri, tadi sudah saya pernah katakan ya, bahwa di PSI secara internal, baik itu informal maupun formal ya, diskusinya atau forumnya, tidak pernah di PSI membahas Mas Kaisang maju pilkada. Oke, itu satu hal. Nah, lalu yang kedua, kalaupun misalnya ya, karena utamanya kenapa kami belum membahas, itu adalah karena putusan MA yang kemarin sempat dihebohkan itu belum menjadi PKPU. Tapi misalnya, putusan tersebut menjadi PKPU misalnya ya, itu pun juga belum tentu di Jakarta. Artinya begini, kami menghormati dan kami merasa terhormat ketika ada partai lain atau relawan atau orang-orang grassroots itu menginginkan Mas Kaisang untuk maju di Pilkada 2024 ini di daerahnya masing-masing ya. Itu buat kami adalah sebuah bentuk penghormatan, sebuah bentuk pengakuan kepada anak-anak muda berpotensi. Tapi tentunya di PSI sendiri ada mekanisme internal yang mesti dilalui. Dan mekanisme internal ini sangat menghormati hukum, sangat menghormati legal formal yang sedang berlaku. Gitu. Nah, kalaupun kemudian legal formal ini mengizinkan Mas Kaisang untuk maju di Pilgub misalnya ya, itu pun juga belum tentu di DKI Jakarta, karena tentunya ketika diskusi itu berlangsung, tentu saja kami membuka opsi-opsi lain, membuka kemungkinan-kemungkinan lain, juga membuka yang namanya peluang-peluang di mana PSI bisa dimajukan di daerah-daerah lain yang dalam hal ini dimajukan oleh ketua umum kami ketika ia ingin ikut pilkada. Jadi segala kemungkinan masih terbuka, baik dengan Kang Emil, baik dengan Mas Anies, baik dengan calon lain, misalnya dari mereka ada, misalnya dari Mas Anies ini kan PKB nih, yang mention nama Mas Kaisang. Dari Kang Emil ini kan adalah PAN ya, yang mention nama Mas Kaisang. Semuanya kami hormati, tentunya semuanya diperhitungkan, tapi yang pasti kalau ditanya keseriusan, boro-boro kita sudah dibilang mau serius gitu, membahas saja belum gitu loh Mbak. Tapi satu hal yang pasti Mbak, di DKI kami bertekad untuk memajukan kader kami. Itu clue-nya ya. Clue-nya ya. Clue-nya di situ, ya. Tapi bisa juga yang lain gitu ya? Bisa aja Sis Grace Natali. Bisa aja. Nah, Mas Agung, ini berarti bahwa politik ini cair ya? Apakah ini kemudian membantah bahwa Pak Jokowi dikatakan menyodor-nyodorkan nama Kaisang, tapi kalau misalnya memang itu pun dianggap serius, itu berarti siapa yang berani nolak kalau Presiden Jokowi yang sodorin nama anaknya, ini bagaimana? Iya, pertama memang waktunya masih panjang, sampai 27 Agustus 2024, jadi masih ada sekitar waktu 2 bulan. Sehingga partai-partai seperti Golkar tadi mengatakan bahwa mereka menunggu hasil survei dan penalaran atas itu di tingkat koalisi. Yang kedua memang ada latar di mana
ya suka atau tidak Pak Jokowi masih berkuasa sampai 20 Oktober 2024. Nah, tapi setelah itu kan Pak Prabowo. Nah, saya kira memang ini yang nggak bisa dipisahkan dengan nalar elit kita ketika akan bertanding di Jakarta. Apalagi kemarin ada survei Litbang Kompas tuh, bahwa kekuatan endorsement Presiden Jokowi sampai pada level 54,3%. Artinya nalar ini penting ditempatkan sama pentingnya dengan keputusan para ketum partai ketika mereka memajukan kandidat-kandidatnya di beragam pilkada termasuk Jakarta, karena memang ini dekat sekali dengan istana. Nah, yang ketiga memang yang jadi pertimbangan juga, Mas Kaisang ini memang punya banyak potensi tidak hanya di pilkada, ya, tapi di kabinet misalkan atau membesarkan partai, sehingga Mas Dede tadi bilang ya ini belum ada balihonya, belum ada billboard dan seterusnya, karena di internal masih proses, di eksternal juga aturannya belum baku gitu. Jadi ini semua akan kita lihat ujungnya memang 1 bulan ke depan minimal. Karena apa? Karena memilih calon gubernur maupun calon wakil gubernur untuk Jakarta itu sama halnya atau sama pentingnya seperti memilih siapa calon presiden dan calon wakil presiden kita untuk 2029. Jadi elit politik kita benar-benar sangat hati-hati, begitu cermat di semua koalisi. Tapi memang dinamis ini karena apa? Karena saya melihat di koalisi perubahan sendiri, Anies sendiri masih kebingungan nyari wakil. Nah, di Kim itu masih kebingungan nama siapa yang akan diusung sebagai kandidat gubernurnya. Nah, di koalisi PDIP dan P3, karena Perindonya sudah nyebrang ke PKS seperti itu, malah terancam tidak bisa mencalonkan ketika tidak ada bola liar dari Kim maupun dari koalisi perubahan. Jadi kalau ada bola liar, ini opsi PDIP bisa menguat dan bisa jadi ada 3 pasang. Tapi kalau misalkan ini tidak ada bola liar dari Kim, dari koalisi perubahan, maka opsinya 2 pasang. Seperti itu. Sehingga kalau 2 pasang, maka aroma-aroma Pilpres putaran kedua begitu pekat terasa. Seperti itu. Mas Dede, sebenarnya kalau dari PSI sendiri atau juga dari Mas Kaisang sudah melakukan penjajakan dengan partai politik tidak sih? Karena mengusung seseorang untuk maju menjadi calon gubernur dan juga calon wakil gubernur itu kan harus berkoalisi. Atau jangan-jangan nggak usah lah, ini anak presiden ini, partai politik lah yang mendekat. Nah, kita kan nggak tahu nih kalau ada ego seperti itu bagaimana. Enggak dong. Jadi pertama-tama kalau kita berbicara dalam konteks DKI, kursi kami itu 8 kursi. Artinya kami membutuhkan ya sampai dengan 22 kursi, itu sekitar 14 kursi lah ya. Dan ini kan melebihi jumlah kursi yang kami miliki. Artinya di sini kami tahu diri juga ya. Dan ketika kita berbicara soal komunikasi dengan partai lain, saat ini Mbak Caca, komunikasi itu dilakukan di level provinsi. Nah, kalau misalnya Mbak Caca memperhatikan perkembangan terakhir di PSI DKI, Sis Elva, Ketua DPW PSI DKI Jakarta, DKI atau DKJ ya, itu baru saja bertemu dengan Ketua Nasdem Jakarta, yaitu Mas Wibi. Dan itu baru aja terjadi 2 hari yang lalu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dibikin isu ini lebih liar lagi loh. Kok nggak Mas Kaisangnya kemudian ketemu enggak ya? Enggak, karena kalau di PSI ini diawali dulu dari kawan-kawan di daerah. Kami di DPP menghormati kawan-kawan di daerah, terlebih dahulu membangun chemistry. Setelah kawan-kawan di daerah membangun chemistry, bahkan sampai akhirnya mengeluarkan rekom, ya, baru kami di DPP itu membahas secara serius. Jadi kalau misalnya kami yang di DPP ini ditanya sekarang, ini belum ada pembicaraan serius, Mbak Caca. Bahkan 2 minggu lalu ya, Ketua Umum Forkabi, Ketua Umum Forkabi loh, itu mendaftarkan diri melalui PSI untuk maju Pilgub, gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang beliau mendaftarkan diri melalui DPW PSI DKI ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang harus kami hormati. Bahkan saya ya, ketika mendapatkan Bapak asuh gua nih mau ikut pilkada, saya langsung arahkan pilkadanya level provinsi atau wali kota kabupaten kota. Oh, kabupaten kota silahkan melalui DPD, gitu. Jadi kita menjaring nama tersebut itu berjenjang, dan kami ini nggak mungkin membahas ini seserius itu sebelum kawan-kawan PSI DKI itu mengeluarkan rekom, kurang lebih seperti itu. Dan kan kami memantau juga, ini Sis Elva baru ketemu Mas Wibi, bisa jadi rekomnya ini kepada siapapun yang diusung oleh Partai Nasdem. Dan kami harus menghormati itu, dan kami harus memperhitungkan itu. Begitu Mbak Caca.
Mas Agung, Ya. kalau dari format Kaisang ini, Ya. ini kita lihat gambar ini kan, dia bagi-bagiin buku ke anak ya, bagian dari sosialisasi meskipun anak nggak punya hak politik ya, Ya. seperti itu ya. Apakah memang sudah tepat gaya komunikasi dan juga cara dari Kaisang untuk maju menjadi orang nomor 2 di Jakarta, bahwa oke, untuk partai organisasi kamu jalan melakukan Ya. pendekatan untuk bersosialisasi komunikasi dengan partai politik, urusan saya elektabilitas seperti itu bagaimana? Iya, karena memang ada pekerjaan rumah yang besar dari Kaisang untuk meningkatkan magnet elektoralnya. Karena biar bagaimanapun pilkada ini kan uji figur, uji magnet figur seperti itu. Sehingga kalau ini tidak digarap dengan serius oleh Kaisang, maka posisi tawar dia di partai-partai besar katakanlah seperti Golkar, Gerindra dan lain-lain itu tidak tinggi. Walaupun memang akseptabilitas di tingkat elit dia sangat besar karena dia putra bungsu presiden seperti itu. Jadi itu bisa dalam tanda petik bolak-balik logika elektoral tadi karena akseptabilitasnya sangat kuat seperti itu. Jadi apa yang dilakukan Kaisang dengan belusukan, turun ke bawah, bagi-bagi buku dan seterusnya, itu bagian dari satu paket komunikasi tingkat publik yang harus dia lakukan untuk meraih simpati. Sehingga memang perdebatannya bukan hanya perdebatan di tingkat elit siapa yang kita majukan, tapi di publik juga bisa viral nama Kaisang ini seperti itu. Oke, terima kasih Mas Agung, terima kasih Mas Dede. Tadi sebelumnya ada Bang Dev, bahkan juga Mas Habib Rohman. Nah, kita tunggu bagaimana nanti geliat politik khususnya untuk Pilkada Jakarta, bahkan juga Kaisang, kasnya seperti apa, dan juga Ridwan Kamil.